Hai Francis, selamat datang di channel Pricebook Otomotif. Seperti yang kalian tahu dari thumbnail dan judul videonya, di video kali ini kita akan cari tahu tentang motor custom. Mungkin kalian familiar dengan motor-motor bergaya cafe racer, scrambler, tracker, ataupun itu adalah motor custom. Tapi sebenarnya apa sih itu motor custom, gimana sejarahnya, dan apa aja nih yang populer di Indonesia saat ini? Yuk bersama gue Bismillah kita cari tahu lebih banyak soal motor custom. Banyak yang bilang motor custom itu adalah karya seni karena dibikin langsung oleh tangan para builder atau seseorang yang mengcustom motor itu. Jadi kalian-kalian yang mengcustom motor itu biasanya udah pada bosen sama tampilan motornya atau pengen tampil beda di jalanan. Biasanya oleh para builder itu motor-motor dari pabrikan itu dirubah rangkanya, dirubah kakinya sampai desain arsitekturnya. Bahkan beberapa builder ada yang mengupgrade mesinnya nih. Jadi bisa dibilang motor custom itu adalah motor yang berubah total bentuknya dari motor pabrikan. Jadi kalau kalian cuman merubah spionnya atau knalpotnya, itu kurang bisa dibilang motor custom. Sejarahnya panjang. Di tahun 1902 ada seseorang yang bernama Harold Oily Karslake. Bisa dibilang dia adalah seorang builder atau seorang pemodifikasi motor pertama nih. Motornya pada saat itu kan sepeda motor bentuknya masih Mustang gitu, masih tua. Berubah bentuknya total sama dia karena dia pengen tampil beda di jalanan. Terus juga si Karslake ini merubah atau mengupgrade performa mesinnya nih supaya bisa dipakai balapan. Jadi zaman dulu itu motor-motor yang di custom bukan hanya berubah tampilannya, tapi peruntukannya dan fungsinya tetap bisa dipakai, yaitu motor sebagaimana mestinya. Iya, bisa dibilang motor-motor custom zaman sekarang ini inspirasi gayanya berasal dari motor-motor zaman dulu. Kalau zaman dulu itu ada sebuah gelombang di Amerika Serikat sana yang terkenal dengan nama custom culture. Sebenarnya fenomena custom culture ini udah lama banget ada di dunia. Dulu di Amerika Serikat sana, sejak tahun 1950-an, para seniman mempopulerkan gerakan atau movement ini. Jadi custom culture ini bukan hanya tentang memodifikasi kendaraannya, tapi juga mempopulerkan karya seni, gaya rambut, sampai ke fashion. Mungkin kalian familiar dengan nama-nama besar kayak Ed Roth atau Big Daddy atau Fondage. Mereka itu adalah dedengkot dari custom culture ini yang trennya mewabah lagi di dunia sekarang ini. Oke, balik lagi kita ngebahas tentang motor custom. Yang tadi gue udah bilang motor custom itu inspirasi gayanya datang dari motor-motor zaman dulu. Tapi sebenarnya motor zaman dulu yang gue maksud itu adalah motor perang atau motor balap. Tapi bukan hanya tampilan yang beda, bukan hanya bentuknya, tapi fungsinya tetap harus bisa dipakai. Jadi motor custom biarpun keren, tetap harus bisa dibawa sebagaimana motor pada umumnya. Nah, ada banyak banget aliran atau gaya dalam dunia custom saat ini. Tapi kita akan ngebahas yang populer di Indonesia aja ya, yaitu ada cafe racer, tracker, scrambler, dan bobot. Pertama, kita ngebahas cafe racer. Kalau kalian nggak familiar dengan model ini, kalian coba tonton video modifikasi yang pernah kita buat. Di situ ada Kawasaki W175 yang di custom ke ala cafe racer sama Cutter's Garage. Nah, model motor cafe racer ini terinspirasi dari motor balap zaman dulu. Jadi karena untuk motor balap bisa dibilang, jadi motor ini gayanya harus pendek, ringan, aerodinamis, kadang-kadang pakai fairing, dan biasanya untuk satu penumpang. Cafe racer ini identik dengan gaya ridingnya yang menunduk karena pakai stang model jepit atau clip on. Terus juga yang tadi gue bilang motor ini kadang-kadang pakai fairing atau enggak, tapi yang khas adalah penggunaan buntut tawon atau hornet. Nah, kenapa disebut cafe racer? Karena sejarahnya dulu di Inggris sana banyak anak-anak muda yang nongkrong di cafe. Kita sebut aja cafe-cafe besar kayak BCP Cafe atau Ace Cafe. Nah, di situ banyak nongkrong anak-anak muda yang pakai motor bergaya cafe racer ini. Mereka suka trek-trekan atau balap-balapan, jadi nama mereka itu identik dengan sebutan cafe racer. Nah, ternyata namanya ikonik dan sebutannya itu dipakai sampai sekarang ini. Iya, biasanya motor-motor bergaya cafe racer ini agak kurang nyaman dipakai perjalanan jarak jauh, karena emang peruntukannya untuk motor balap, alias ridingnya harus nunduk dan pakai stang jepit gitu. Nah, masih inget kan tadi gue bilang motor-motor custom ini rata-rata terinspirasi dari motor balap zaman dulu. Selain cafe racer, ada juga yang balap tanah, yaitu motor tracker. Motor-motor yang sekarang dimodifikasi bergaya tracker itu, inspirasinya datang dari balap motor tanah yang populer di Amerika Utara di tahun 1950-an. Biasanya bannya pakai dual purpose, ukuran diameternya lumayan besar, terus suspensinya dibuat medium, nggak terlalu keras atau lembut. Terus juga sok depannya dibuat agak panjang biar nggak gampang mentok kalau lewat jalan trek yang jelek. Tapi namanya motor balap flat track
Biasanya, stang dari motor bergaya tracker ini dibuat lebih rendah, nggak terlalu tinggi dan lebar kayak motor cross. Pastinya, itu ngebuat lebih gampang dikendalikan. Iya, motor tracker ini, ciri khas lainnya adalah biasanya pakai skid plate untuk melindungi mesin, terus number plate di samping buat penanda nomor balap gitu, dan masih pakai hornet juga tapi bentuknya agak meruncing. Nah, abis tadi ngebahas cover racer sama tracker, sekarang kita bahas motor yang gayanya scrambler. Kalau ini tuh bukan terinspirasi dari motor balap, melainkan motor yang masih retro atau jadul juga. Kalau kalian kurang familiar dengan motor gaya ini, coba kalian lihat aja tuh Ducati Scrambler. Itu modelnya mirip banget atau modelnya emang plek-plekan model Scrambler. Modelnya ini tuh siap banget dibawa kemana aja. Pakai ban dual purpose yang ukurannya lebar, sok depan yang panjang jarak mainnya, terus sok belakangnya dibuat empuk, dan stang yang dipakai tuh lebar. Bisa dibilang ini tuh motor yang mirip kayak tracker tapi pakai stang yang lebih lebar dan ukurannya lebih tinggi. Terus bedanya sama tracker juga, kalau tadi tracker pakai single seat, kalau Scrambler ini dibuat joknya bisa boncengan atau buat bawa barang. Terus terakhir, aliran lain di dunia custom culture yang populer di Indonesia adalah bobber. Bobber ini sejarahnya lumayan panjang karena udah ada sejak tahun 1920-an. Kalau tadi kalian pengen lihat Scrambler, lihat aja Ducati. Kalau pengen lihat bobber ini, lihat aja Triumph Bonneville Bobber. Nah, itu adalah bentuk dari bobber ini. Di tahun 1920-an, waktu itu motor-motor mulai bermunculan dengan model yang rangkanya pendek dan cuma pakai satu jok aja. Terus model kayak gini juga banyak dipakai jadi motor perang. Rangkanya pendek, satu jok, tapi di bagian belakangnya ditaruh kotak peluru atau buat kebutuhan perang lainnya. Nah, model custom bobber kayak gini cocok banget buat kalian yang pengen riding santai dengan ban yang lebar, stang yang tinggi, dan tampilannya gagah banget. Bobber ini dipotong rangka belakangnya, jadi nyisa tinggal sedikit aja, dan rangkanya cuma cukup untuk satu seat aja nih. Terus biasanya pakai ban yang ukurannya gede-gede, posisi footstepnya agak dimajuin atau dibuat sejajar sama kaki, jadi posisi ridingnya lebih nyaman. Terus juga yang tadi gue bilang, stangnya ini beragam banget, ada yang pendek, medium, dan tinggi. Nah, selain aliran, ada juga gaya yang dipopulerkan di skena motor custom ini. Kalau yang populer di Indonesia sih ada Jap Style dan Brad Style. Jap Style itu singkatan dari Japanese Style. Jadi motor-motor yang basicnya bisa tracker atau scrambler dibuat ada sentuhan minimalis ala Jepang. Kayak misalnya di bagian spakbor depan dibuat lebih kecil atau bahkan nggak pakai spakbor depan sama sekali. Terus ada juga Brad Style. Brad Style ini adalah gaya custom yang inspirasinya datang dari sebuah bengkel punya orang Jepang, namanya Go Takamine. Model Brad Style ini gak cuma keren aja, tapi dibuat sama Takamine biar fungsional dan nyaman buat dibawa. Motor Brad Style ini biasanya identik dengan rangka yang flat alias lurus. Terus stangnya rendah dan pelek depan belakang ukurannya sama. Terus juga biasanya motor ini tuh pakai sok belakang ganda kiri kanan. Keren juga ya si Go Takamine ini sampai bisa menginspirasi orang-orang buat modifikasi motor ala aliran dia di seluruh dunia. Nah sebenarnya aliran dan gaya dalam dunia custom motor itu banyak banget. Tapi namanya karya seni, jadi nggak ada patokan khusus tentang gimana motor yang bagus atau motor yang jelek. Jadi kalian bisa berkarya sebebas mungkin di dunia custom motor ini. Nah, kita tadi udah cari tahu banyak soal apa itu motor custom, sejarahnya, sampai model-model yang populer di Indonesia saat ini. Gimana menurut kalian? Kalian punya nggak sih cerita menarik soal motor custom? Coba sampaikan di komentar di bawah ini ya. Terus habis komen, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel YouTube Facebook Otomotif. Gue pamit, lanjut nyari tahu lagi.